Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sintesis protein. Tahukah kalian, tubuh kita memerlukan banyak sekali zat agar tetap sehat. Salah satu zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah protein. Proses pembuatan protein ini disebut dengan sintesis protein. Mengapa tubuh kita harus melakukan sintesis protein? Karena protein mempunyai kendali penuh atas tubuh kita, di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Karena itu, tubuh kita sangat membutuhkan protein. Lalu, bagaimanakah terjadinya proses sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan transkripsi dan tahapan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, terjadi di nukleus atau inti sel. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Dan biasanya translasi terjadi di sitoplasma. Jadi, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA dan mRNA menjadi protein. Dalam tahapan sintesis protein, kita akan mengenal tiga jenis RNA, yaitu mRNA, messenger RNA, atau RNA duta yang berfungsi sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari kromosom yang ada di nukleus ke ribosom yang ada di sitoplasma. Kemudian ada rRNA atau ribosom RNA. rRNA ini berfungsi sebagai mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah di sepanjang mRNA. Terakhir, ada tRNA atau transfer RNA yang fungsinya untuk membawa asam amino ke ribosom. Istilah lain yang sering kita temukan dalam proses sintesis protein adalah sense, yaitu untaian yang berperan sebagai pengode atau non-template, atau bisa juga disebut bukan cetakan. Kemudian ada antisense, yaitu untai yang berperan sebagai cetakan atau template. Kemudian ada kodon atau kode genetik yang dibawa oleh mRNA. Lalu ada antikodon, triplet basa nitrogen yang terikat dengan mRNA secara spesifik. Lalu ada promotor, titik awal atau start point, tempat menempelnya RNA polimerase. Terakhir ada terminator, yaitu titik akhir atau titik pemberhentian proses transkripsi. Baiklah, setelah kita mengenal beberapa istilah dalam proses sintesis protein, mari kita bahas proses sintesis protein yang pertama, yaitu transkripsi. Teman-teman, proses transkripsi ini terjadi dalam tiga tahapan. Yang pertama, inisiasi atau permulaan, yang kedua, elongasi atau perpanjangan, yang ketiga, terminasi atau pemutusan. Selama proses transkripsi, DNA digunakan sebagai template atau cetakan untuk membuat mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Selama tahapan inisiasi, wilayah promotor berperan sebagai situs pengenalan untuk RNA polimerase. Pengikatan RNA polimerase akan menyebabkan kedua untai DNA membuka. Kemudian terjadi proses elongasi di sepanjang untaian DNA cetakan atau antisense. Basa nitrogen DNA akan berpasangan membentuk mRNA dan RNA polimerase akan menambahkan nukleotida dari ujung 5 oksin ke ujung 3 oksin pada RNA yang sedang tumbuh. Setelah RNA polimerase mencapai pada bagian terminator, maka proses transkripsi mRNA telah selesai. Kemudian, RNA polimerase, DNA, dan mRNA akan memisahkan diri satu sama lain. Untaian mRNA yang telah dibuat selama proses transkripsi terdiri dari dua wilayah, yaitu ekson atau wilayah kode untuk protein dan bagian non-coding yang disebut introns. Bagian mRNA yang akan digunakan dalam proses translasi hanya bagian ekson, sehingga bagian intron dari mRNA akan dihapus. Proses penghapusan intron ini disebut intron splicing dan dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein dan RNA yang disebut splisiosom.
Kompleks ini akan menghilangkan bagian intron, lalu ekson yang berdekatan akan bergabung untuk menghasilkan sebuah untai mRNA yang utuh. Poin penting yang harus diingat dalam proses transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Nah, teman-teman, mRNA yang telah terbentuk akan mengandung 3 urutan basa nitrogen atau yang biasa disebut dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu translasi. Sebelum masuk pada pembahasan translasi, ada beberapa poin yang harus kita ingat di sini. Pertama, translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal kedua yang harus diingat dalam translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA dan sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahapan translasi ini, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Dalam sintesis protein, kurang lebih terdapat 64 kodon atau kode genetik yang mengatur dalam pembentukan asam amino tertentu. Ada 4 kode genetik khusus, yaitu 1 kode genetik mulai atau start dan 3 kode genetik berhenti atau stop. Baiklah, tahapan translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian untai kodon mulai atau start. Kemudian, setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik. Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon pada tRNA. Terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA. Setelah itu, tRNA akan mengikat kodon start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks translasi dan proses inisiasi pun selesai. Dalam subunit ribosom besar, terdapat 3 ruang berbeda yang disebut dengan situs E untuk exit, P untuk peptidil, dan A untuk aseptor. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Nah, teman-teman, kompleks translasi ini akan terus bergerak ke arah kanan sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahapan elongasi terus berlanjut sampai mencapai kodon stop atau berhenti pada titik terminasi. Ketika telah sampai pada tahap terminasi, maka faktor rilis akan mengikut situs A pada kodon stop dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs P. Kemudian seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi. Demikianlah tahapan dari proses translasi. Nah, teman-teman, tujuan dari translasi itu adalah untuk menghasilkan protein atau polipeptida dengan cepat dan akurat. Protein hasil translasi ini nantinya akan digunakan oleh tubuh kita dalam bentuk enzim, hormon, dan protein lainnya.
Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai sintesis protein. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.